selamat datang di channel Nelma Daan. Di video kali ini, aku mau ajak kalian untuk dengar kisah inspiratif dari wanita muda, masih muda banget, dan dia menderita penyakit psoriasis. Kita kenalan dulu ya, ini dia Kiara Lionel Salim. Hai. Halo Kiara. Halo Kiara. Jadi kamu bisa ceritain sedikit nggak? Psoriasis itu apa sih? Jadi psoriasis itu sebenarnya penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu jadi yang terkena itu imun sistem kita. Imun sistem kita itu bukannya melawan bakteri dari luar, tapi malah melawan diri sendiri. Oh. Nah, jadi ketika dia melawan diri sendiri ini namanya sel T-nya. Sel T-nya itu men-trigger pertumbuhan kulit yang terlalu cepat di kulit, makanya jadinya kayak merah-merah dan karena jadi inflamasi kulit, permukaan kulitnya. Terus habis itu karena pertumbuhan kulitnya jadi terlalu cepat, jadi dia kayak bersisik gitu, karena banyak kulit sel-sel mati yang menumpuk di permukaan kulit. Pertumbuhannya jadi lebih cepat. Iya, kalau manusia biasa itu biasanya 28 hari ganti kulitnya. Kalau dengan psoriasis ini bisa kayak 3-4 hari itu udah ada kulit baru. Awalnya ketahuannya gimana kamu kena psoriasis ini? Awalnya itu sebenarnya cuma luka di kaki. Umur berapa itu? Umur 9 tahun. Oke. Terus abis itu tapi nggak sembuh-sembuh. Jadi kayak ntar dikasih obat hilang terus ada lagi. Terus jadi takutnya kata dokter kayaknya jangan-jangan infeksi jamur. Terus disuruh ke dermatologis, ke dokter kulit. Sama dokter kulitnya itu ganti obat kayak hampir tiap minggu, tapi nggak pernah baik. Terus malah lama-lama menyebar. Pas nyebar gitu, terus mama papa baru mikir kayak mungkin gak ini psoriasis karena ada om yang kena. Terus dokternya bilang, oh iya bisa jadi. Oh gitu, justru malah dari keluarga sendiri ya, baru kepikiran itu gitu. Iya. Nah itu pencetusnya dari apa? Dari lukanya itu waktu itu dari apa? Dari makan atau? Luka jatuh, dari luka jatuh doang. Terus kayaknya pencetusnya itu gara-gara nggak sembuh-sembuh. Terus habis itu ganti-ganti obat terus. Jadi aku emang udah pembawa, terus dicetus keluar. Oh, jadi kayak ya di dalam tubuh udah ada gennya mungkin gitu, terus keluar lah pada saat jatuh itu ganti-ganti skincare ya. Iya. Oke. Terus pada saat itu udah ke dokter, ketahuan kalau itu memang psoriasis. Terus gimana dari dokter? Jadi waktu itu dari dokter itu akhirnya di refer ke dokter Prof Beni. Prof Beni ini tuh emang terkenal untuk psoriasis di Jakarta. Sama dokter Prof Beni disuruh biopsi untuk memastikan ini psoriasis atau eczema atopik. Oke. Sebagai umur 9 tahun mendengar kata biopsi menyeramkan. Iya benar-benar 9 tahun loh. Terus dia bilang kulitnya mau diambil, kayak takut gitu. Terus sama oma langsung disuruh mending cek ke Singapura aja langsung pasti. Karena dibawa ke Singapura ke dua dokter, dua-duanya langsung confirm itu psoriasis. Terus dikasih berbagai macam obat gitu. 9 tahun ya. Terus pada saat itu memang keadaannya udah seperti apa sih? Pada saat itu sebenarnya udah menjalar hampir ke seluruh tubuh karena waktu itu juga ikut event 100 tahun kebangkitan nasional di GBK. Jadi kerjanya tiap hari latihan, gladi resik, panas-panas gitu-gitu. Capek kan, jadi psoriasis itu bisa ke-trigger karena kalau stres, capek, sakit, terus kepanasan waktu itu pakai kostum segala macem. Jadi waktu itu langsung menjalarnya parah banget satu badan. Nih teman-teman aku kasih tahu sedikit ya, pada saat kita melakukan interview ini Kiara kulitnya lagi apa bahasanya, lagi kambuh ya? Lagi flare up gitu. Ini lagi agak merah-merah, terus agak terkelupas gitu di seluruh area badannya. Nah, kalau misalnya lagi psoriasis kayak gitu tuh gatal apa gimana rasanya sih? Gatel sih, apalagi kalau misalnya lagi proses penyembuhan itu sebenarnya gatelnya parah banget. Sampai berasa tuh badannya panas gitu sebenarnya karena kan ada inflamasi ya. Jadi kalau misalnya gatal gitu aku bisa kompres pakai air dingin, pakai waslap dingin, terus waslapnya itu langsung panas. Karena kayak menyerap panas dari badannya gitu. Gitu. Karena kan inflamasi kan, jadi panas. Itu sendiri bisa kan umur 9 tahun ya. Sekarang kamu udah berapa? 10 tahun lebih dong? Udah 11 tahun. Udah 11 tahun kan? Nggak bisa disembuhin? Disembuhin itu nggak bisa karena emang ini kalau autoimun itu kan sifatnya seumur hidup. Tapi tujuannya untuk pengobatan gitu-gitu supaya bisa mendapatkan remisi. Remisi itu istilahnya kayak lagi bersih gitu, lagi terkendali kondisinya kayak gitu. Terus kalau misalnya udah remisi, tujuan nextnya itu untuk mempertahankan remisi ini selama mungkin.
Jadi kamu benar-benar harus jaga badan, harus jaga pikiran, nggak boleh stres, terus nggak boleh salah makan juga ya? Nggak boleh. Kalau misalnya ke dokter tuh biasanya ditanya, dok ada tantangan nggak? Sebenarnya sama dokter bilang nggak ada. Tapi sebenarnya kalau sekarang gitu udah banyak banget pengetahuan baru yang kayak sebenarnya makanan itu ngaruh banget. Makanan itu pengaruh banget. Jadi ada pencetusnya juga makanan itu selain stres ya. Nah, the worst conditionnya yang pernah kamu hadapi maksudnya kayak apa sih kalau misalnya lagi parahnya kamu itu? Bener-bener dari ke ujung kepala sampai ujung kaki tuh bisa rata semuanya, terus bisa tebal-tebal gitu. Kalau misalnya udah tebal-tebal itu biasanya tuh sakit kayak bengkak gitu. Terus kamunya sendiri gimana? Apakah itu lemes atau kan pasti gatel? Itu kan gatel. Terus kamunya sendiri lemes apa biasa aja? Gatel, lemas, terus moodnya itu kayak depressed mood gitu, kayak depresi. Dan ternyata aku juga baru belajar sih, sebenarnya ada scientific link kenapa kalau lagi kambuh itu moodnya tuh kayak gak enak, kayak depressed gitu. Karena ketika kalau badan kita ada inflamasi itu, yang namanya hormon cytokines itu dirilis. Nah, cytokines ini itu goes hand in hand bareng si depresi. Dan juga ketika inflamasi gini kan kita kan yang responsibel buat si psoriasis ini sel T kan. Ketika sel T ini banyak banget dirilis, yang namanya hormon serotonin kita tuh menurun. Dan serotonin itu yang beresponsibel untuk kayak mood kita, social behavior kita, gitu-gitu. Jadi makanya kalau lagi flare up itu ya makin kayak nggak mau keluar, terus makin kayak moodnya gak enak gitu-gitu segala macam tuh karena dalamnya juga berpengaruh. Wow. Nah, sekarang aku mau tanya tuh, dari umur 9 tahun ketika kamu dikasih tahu sama orang tua kan kamu kena penyakit ini, penerimaan kamu waktu itu gimana? 9 tahun loh dihadapin sama, maksudnya kondisinya kan Kiara pasti berbeda sama teman-teman yang lain kan. Lagi 9 tahun tuh berapa SD? 3 SD? 3 SD. Kelas 3 SD pasti kan berbeda dengan ya kulit merah dan pasti jarang masuk sekolah, ketinggalan pelajaran kan, kayak gitu. Penerimaan kamu seperti apa waktu itu, ingat nggak? Aku cuma selalu ingatnya orang tua, orang-orang di sekitar itu selalu bilang, Kiara walaupun kayak gini tetap cheerful ya. Dulu sih ya ke sekolah selalu pakai jaket walaupun kayak lagi upacara atau gimana. Terus pakai kaos kaki tuh selalu kayak ditarik-tarik naik gitu, kayak biar setinggi mungkin gitu-gitu. Tapi awal-awalnya itu kayak dibantu dengan karena orang tua aku selalu ngasih tahu semuanya. Jadi membentuk sebuah lingkungan aku yang udah tahu apa yang kejadian keadaan aku tuh kayak apa, jadi mereka juga lebih bisa menerima. Jadi semakin aku gede juga itu menjadi kebiasaan aku selalu terbuka kepada orang-orang di sekitar aku. Lebih baik mereka tahu daripada aku harus mendem gitu loh. Jadi kamu sendiri nggak ngumpetin kamu menderita itu, dan orang tua kamu juga ya support, kasih tahu ini keadaan anak gue ya berbeda gitu ya. Nice. Jadi waktu itu ya pasti perasaan malu gitu ada ya. Cuman kamu lebih yang kayak udah jalanin aja, harus cheerful. Jadi pengaruh lingkungan tuh, orang tua apalagi itu penting banget buat support penderita penyakit apapun, dan di case ini ya psoriasis ya. Dari umur 9 tahun sampai sekarang itu sebenarnya keadaannya membaik atau naik turun? Selalu gitu ya? Iya. Jadi kadang nanti bisa flare up lagi, terus itu bisa sembuh lagi, terus nanti balik lagi gitu sih. Lebih kayak ups and down gitu. Terus kalau pengobatan udah macam-macam lah, dari yang kayak dari dokter apa, terus dulu bahkan waktu kecil sampai ekstrak ular kobra, minum kayak gitu-gitu. Iya, sudah bikinnya kayak gituan. Tapi selalu ditiupilin gitu, kayak aneh-aneh deh, aku disuruh cobain. Yang orang kasih juga, pokoknya cobain aja lah semuanya kayak gitu. Karena kan juga dulu mungkin pengetahuannya masih limited kan, kayak gitu. Terus dari kecil sih paling sering itu minum obat oral sama topical steroid, salep steroid gitu. Itu yang selalu dari kecil tuh selalu pakai. Pun sekarang udah gede gitu, obat oralnya tuh psoriasisnya udah kebal. Makanya sejak itu beralih ke suntik biologis yang jadi itu lebih dosisnya lebih tinggi lagi gitu maksudnya? Iya, cara bekerja juga beda sih. Kayak suntik biologis itu lebih karena menargetkan si imun sistem ini yang beresponsibel untuk si psoriasisnya. Jadinya kayak disuppress gitu, biar mereka nggak bereaksi. Wow. Ini jadi obatnya nggak boleh putus? Kamu minum tiap hari gitu? Untuk suntik biologis itu untuk jangka panjang sih, tapi kalau obat oral tuh biasanya kalau udah baik terus di stop, karena kan itu keras buat liver sama si ginjalnya kan. Tapi kalau habis stop ya balik lagi. Gitu.
Jadi begitu udah stop nanti kambuh lagi Iya. kayak gitu. Oh iya ya, nggak boleh putus ya treatmentnya. Oke. Nah kayak sekarang nih lagi kambuh kayak gini ya. Kalau mandi tuh gimana? Kamu maksudnya apa ada biasanya kan kalau orang mandi pakai lotion aja terus sudah selesai gitu. Terus nah ini nih obat-obat yang kamu pakai untuk Iya, mandi? iya macam-macam. Kalau mandi sebenarnya pakai sabunnya juga. Kalau sabun sampo itu nggak boleh pakai ada pewanginya. Jadi aku mandi pakai sabun Cetaphil. Terus habis mandi itu langsung harus pakai lotion. Karena kalau misalnya psoriasis lagi kering itu makin gatel dan makin perih gitu loh. Terus jadi cepat menyebar juga. Jadi harus selalu pakai lotion. Oh, lotionnya lotion khusus juga? Iya, kalau misalnya nggak panas sih aku pakai yang kayak gini doang, yang kayak nggak terlalu tebel gitu, yang kayak sehari-hari nggak gitu lengket. Kalau misalnya lagi parah gitu, pakai yang lebih tebel, jadi kayak lebih lengket gitu, jadi kayak nggak cepet kering. Gitu. Terus ini buat apa? Ini juga nih baru cobain sih sebenarnya lotionnya, tapi ini oke banget sih. Nggak lengket tapi moisturizing banget. Cocok ya? Cocok. Ini sampo-nya. Ini shampoo-nya. Kalau misalnya parah itu shampoo-nya tuh ada namanya isinya pakai Coltar. Coltar ini tuh membantu untuk melunakkan si skill sini di kepala. Terus habis itu jadi meringankan gitu untuk kayak copotin kulit matinya gitu. Soalnya kalau lagi tebal banget itu kan kepalanya jadi kayak kenceng banget, gak enak. Itu mesti kamu jadi kayak rontokin sendiri gitu atau nanti dia akan rontok sendiri? Sebenarnya nggak enak sih kalau nggak dirontokin sendiri, karena jadi kayak ngatung-ngatung gitu sebenarnya. Jadi kamu rontokin sendiri. Iya, jadi biasanya sekarang sih aku berendam pakai Epsom salt. Terus habis itu 20 menit gitu, terus aku pakai washcloth, aku kayak exfoliate sendiri gitu. Oh iya, benar gitu. Nah, ini menular nggak? Nggak menular ya. Jadi kalau ketemu penderita psoriasis, meskipun kita lihat kulitnya merah-merah, itu tuh kulitnya merah-merah kayak kita kalau apa ya, ngelupas ganti kulit lah ya, ganti kulit tapi plus kayak orang alergi mungkin juga ya, sampai merah-merah kayak gitu, sampai kering kayak ngelotok kita suka gitu. Nah keadaan kulit Kiara tuh sekarang kayak gitu, penderita psoriasis kayak gitu ya. Nah, jadi jangan dijauhin. Justru kita harus support gitu. Nah, kamu ketemu sama teman-teman penderita psoriasis di Indonesia juga nggak? Ketemu, karena dari kecil beruntung banget punya mama papa yang sangat suportif kan. Jadi mereka juga cari komunitas. Terus dari kecil jadi udah kenal orang-orang yang punya psoriasis kayak gitu. Terus udah gede gini lebih aktif di sosial media sih akunya untuk sharing gitu-gitu. Terus di sana jadi ketemu orang-orang Indo juga, malah jadi chat kayak sharing ke aku. Mereka merasa mereka tuh sendirian. Oke, karena kondisinya berbeda itu ya. Iya, mereka juga banyak banget yang masih minder, yang bahkan ke teman-teman kantor gitu tuh nggak mau terbuka sama sekali. Malah jadinya malah kan hidupnya jadi nggak senang kalau kayak gitu. Jadi seneng sih, jadi bisa ketemu, bisa sharing, saling support. Terus nggak cuma di Indo doang, banyak banget kayak all over the world. Kalau di Indo sendiri banyak yang menderita psoriasis ini? Sebenarnya banyak banget, tapi banyak juga yang masih nggak declare ya? Iya, nggak declare. Terus ya cuman di rumah aja gitu, nggak mau kasih tahu ke teman-teman segala macam itu sama sekali. Banyak banget yang kayak gitu. Ini ya, kita bisa lihat di sini ada fotonya Kiara, dan ternyata ini fotonya foto biasa orang lagi post gitu. Cuman kalau misalnya kita lihat di sini lebih dekat, ini pada saat Kiara justru lagi kena psoriasis. Ceritain sedikit coba Ki. Ini tuh waktu dulu kan aku aktif banget di komunitas psoriasisnya. Komunitas psoriasis tuh lagi aktif-aktifnya gitu. Ini untuk photoshoot untuk World Psoriasis Day. Oh ada ya? Iya, ada tanggal tiap 29 Oktober. Itu World Psoriasis Day. Kita celebrate untuk penderita-penderita itu di photoshoot, terus dipajang foto-fotonya di Grand Indonesia. Oke. Gitu. Ada ternyata World Psoriasis. Ternyata banyak berarti ya penderita ini. Cuman mungkin ya itu karena penerimaan diri sendiri dan penerimaan orang luar juga belum begitu support mereka, dan mungkin pengetahuannya juga masih minim ya. Jadi penderita psoriasis banyak yang menutup diri. Nah, kamu sendiri apa yang sudah kamu lakukan buat sesama psoriasis ini, aku untuk mensupport mereka gitu? Kan aku sempat lihat kamu bikin blog ya?
Iya. Kamu bikin blog. Aku dari kecil juga jadi sering untuk cerita-cerita tentang pengalaman aku sendiri. Kayak gitu, misalnya aku lagi flare up parah banget, terus aku harus ngapain waktu itu gitu-gitu. Ketika aku udah melewati hal itu, aku biasanya tulis di blog kayak gitu. Terus reaksinya positif sih, which is jadi bikin seneng gitu, bikin makin semangat. Terus banyak banget yang aku realize kalau aku beruntung aku bisa bahasa Inggris. Jadi aku merasa pengetahuan yang bisa aku pelajarin itu dari internet tuh banyak banget dari bahasa Inggris ini. Tapi yang aku sadari ketika teman-teman di Indo itu yang nggak bisa bahasa Inggris, mereka tuh pengetahuannya kurang, walaupun mereka punya akses internet. Dan aku sadar kenapa akhirnya lama-lama itu karena mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi dengan ini aku sendiri udah punya psoriasis account namanya @psoriasis_id. Itu untuk kayak memberi pengetahuan psoriasis yang ada di internet tapi dalam bahasa Indonesia. Kamu pernah gak sih ngerasa maksudnya kamu drop banget dengan maksudnya menyalahkan Tuhan misalnya kenapa harus gue, kan pasti ada aja ya ada masa dimana kamu capek minum obat terus ya dengan kondisi yang berbeda gitu. Sering banget sih, dulu tuh pasti sering banget yang namanya breakdown, yang kayak malam-malam tuh nangis sendiri gitu segala macam. Itu berasa tuh pas selalu yang kata-kata yang keluar tuh pasti aku capek, bener-bener capek, tapi capek itu bukan kayak capek fisik atau gimana, capek mental gitu loh. Karena kan dulu sering kalau misalnya orang temen ulang tahun, aku harus pikirin aku gak bisa pakai dress, aku harus tutupin gitu-gitu kan. Terus kalau misalnya teman-teman acara mau ke waterboom, gimana aku mau kesana berenang gitu kan, harus pakai masa yang lain pakai baju berenang, terus aku kayak harus pakai yang kayak baju diving gitu kan, kalau enggak saya harus tutupin semuanya. Terus juga kan jadi minder kan kayak gitu. Terus jadinya juga masa tiap hari harus pakai lotion, habis itu pakai salep gitu-gitu kan, itu juga capek kayak gitu. Jadi seringnya capeknya kayak gitu sih. Tapi selama ini tuh selalu kayak gitu, ya udah aku belajar untuk kayak ya udah keluarin aja unek-uneknya, jangan dipendem. Tapi besok balik lagi ya, besok fighting lagi ya kayak gitu. Jadi kalau aku lihat nih Kiara bener-bener apa ya, iya karena support dari fully support kali ya dari keluarga, jadi bikin dia yang menerima banget kondisi diri kamu ya. Jadinya di saat kamu lagi down, ya udah kamu biarin aja dulu itu, dan ya nggak kamu lawan, ibaratnya kamu nikmatin dulu ya gitu. Jadi kamu biarin aja dulu seperti itu, tapi kamu tahu besok kamu harus bangkit lagi. Tapi untuk menerima diri sendiri adanya psoriasis ini itu perjalanan yang panjang sih. Sampai sekarang juga kalau lagi parah gitu langsung kayak gak enak gitu ngeliat diri sendiri, kayak apaan sih kok jelek banget merasanya kayak gitu. Masih ada ya perasaan masih itu masih ada ya. Itu pembelajaran menurut aku kayak seumur hidup lah. Pasti nggak ada orang yang tiba-tiba udah kayak ya udah gue cinta sama diri sendiri terus habis itu selamanya cinta diri sendiri tuh nggak ada. Itu pasti kayak proses pembelajaran. Terus waktu itu sempet kayak aku bahkan nggak sadar, tiap kali aku parah lagi gitu aku kesel sama diri sendiri. Kenapa bisa parah lagi? Tuh kan makanya gara-gara lalai sih gitu kan. Dulu tuh waktu kecil masih kalau udah sembuh dikit kan jadi bandel kan. Jadi kayak ya udahlah ntar aja masih pakai lotion gitu kan. Mikirnya ntar aja deh kalau gimana ya. Terus kan habis itu namanya jadi kambuh lagi kan. Terus tapi pas di situ yang aku nggak sadar aku jadi marah sama diri sendiri, kayak kecewa gitu loh. Tuh kan lo lalai jadinya lo kambuh lagi segala macam itu gitu. Terus aku baru mengerti semuanya ini itu ketika aku ikut camping meditasi yang Bali Usada punya. Itu di situ belajar untuk kayak lebih menerima sih, dan kayak mengeluarkan semuanya yang dipendam gitu dari alam bawah sadar, perasaan-perasaannya itu dikeluarin semua. Itu pengaruh banget ya. Itu pengaruh banget sih. Terus belajar untuk lebih menerima, untuk menghadapi semua yang terjadi itu ya udah dijalanin aja gitu loh. Nah kan kamu baru lulus kuliah terus kerja nih gitu. Penerimaan kalau kayak orang kantor gitu gimana? Kamu sebagai anak baru, kamu ngomong di awal? Ngomong. Dari setiap interview yang aku pergi, aku langsung blok-blokan bilang. Karena aku mendengar teman-teman psoriasis yang di tempat kerjanya tuh dijulitin. Kalau nggak, mereka nggak berani keluar, nggak berani cerita gitu, karena masa temennya aja ada yang kena tipes terus dibilang jorok. Tipes kan padahal capek ya, nggak ada jorok-joroknya gitu loh. Jadi dia juga jadi minder untuk kayak masa tipesnya dibilang jijik, gimana psoriasis gue gitu kan. Terus jadi aku belajar dari situ. Tiap kali interview aku tuh selalu bilang aku punya kondisi ini, kalau misalnya
dan aku mau kerja di kondisi yang orang-orang juga bisa menerima aku. Kalau misalnya orang-orang nggak mau menerima aku, mendingan aku nggak usah kerja di situ. Ini aku cari tempat kerja yang lain. Dari umur 9 tahun udah ngalamin psoriasis yang perjalanannya panjang banget, sampai sekarang dia masih bisa bertahan dan bisa menerima dirinya dia, dan bahkan dia bisa menginfluence orang-orang di sekitarnya bahwa, dan apa ya, yang membuka pikiran orang-orang di sekitar kalau misalnya ini loh psoriasis ada dan keadaannya seperti ini ya, dan memang perlu disupport gitu. Jadi orang nggak julitin penderita psoriasis. Itu keren banget sih, penerimaan diri sendiri kamu itu loh, yang kita harus menerima diri kita dulu ya, baru kita bisa ngasih tahu ke orang-orang bahwa gue menderita ini. Jadi nggak perlu malu ya. Tapi salah satu pemikiran aku gini sih, ini pemilihan kamu, gimana cara kamu memandang diri kamu dengan psoriasis ini. Ini pilihan kamu untuk kamu mau hidup kamu dibatasi gara-gara kamu punya psoriasis, atau justru kamu mau membuat hidup kamu worth living itu loh, menjadi sesuatu yang bermanfaat walaupun kamu punya psoriasis. Ya psoriasis itu memberi kamu keterbatasan. Tapi kalau misalnya kamu tetap pikirin keterbatasan itu sebagai kesedihan dalam hidup kamu, ya udah, hidup kamu sedih aja terus. Tapi kalau misalnya kamu mau menerima keterbatasan itu dan memikirkan dengan walaupun ada keterbatasan ini, gue masih bisa seneng loh, gue masih bisa melakukan hal-hal yang membuat gue bahagia, hidup gue seneng. Jadi ya itu sebenarnya literally pilihan orang-orang gitu loh, pilihan diri sendiri. Jadi kondisi kamu ini hitungannya termasuk yang berat atau biasa aja? Kalau aku termasuk berat, karena aku dapetnya itu seluruh badan. Dan psoriasis ini kan soalnya bisa sampai ke kuku, ke kulit kepala, bahkan sampai ke sendi-sendi itu juga ada kan, namanya psoriasis arthritis. Jadi oh ya? Iya. Jadi arthritis saya tipenya yang punya psoriasis punya. Ya, dari situ psoriasis arthritis aku cuma baru gejala-gejala doang sih. Karena untuk psoriasis aku kan aku seluruh badan kena. Jadi kalau yang ringan itu biasanya orang-orang banyak juga yang cuma kena kayak di satu tempat doang, tapi udah di situ doang, nggak menyebar. Terus soal apa makanan gimana Ki? Jadi sekarang itu banyak banget yang namanya natural holistic healing. Jadi itu dengan natural healing itu kepercayaannya itu dari kenapa kulit kita begini itu, kenapa autoimun kita bereaksi seperti ini, karena sebenarnya badan kita itu nggak bisa membuat racun-racun yang ada di badan dengan benar. Kan harusnya itu racun-racun dibuang sama si ginjal sama liver kan. Tapi ginjal sama liver kita itu tidak berfungsi secara normal. Jadi kalau misalnya mereka nggak berhasil membuang racun-racun ini keserap ke dalam darah. Organ kedua yang membuang racun-racun ini selain liver sama itu, yang kedua itu kulit. Jadi racun-racunnya itu keluar lewat kulit. Makanya kenapa racunnya terlalu banyak, jadi makanya kita punya si psoriasis ini. Dan racun-racun ini datang dari mana? Dari si makanan-makanan. Tapi kalau misalnya ditanya makanan apa yang harus dipantang, itu aku nggak bisa jawab, karena setiap orang reaksinya beda. Iya, jadi kayak kamu harus pelajarin sendiri gitu, apa yang membuat psoriasis kamu ke-trigger makin parah, merah gitu-gitu. Terus habis itu kalau udah jaga makan kok masih parah ya, karena sebenarnya untuk kayak natural holistic healing itu banyak banget faktor-faktornya. Yang pertama makanan, yang kedua itu pikirannya itu harus tenang, harus restful mind gitu-gitu. Gimana sih caranya biar nggak stres, biar bisa positif segala macam, itu bisa kayak lewat yoga, meditasi, terus juga bisa lewat sebenarnya terapi psikologi. Ada yang namanya cognitive behavioral therapy. Jadi itu membantu kamu untuk men-shift perspektif kamu kepada hal-hal itu. Itu bisa membantu kamu untuk menerima psoriasis kamu juga gitu-gitu. Ini terapi psikologi yang dibilang paling efektif buat penderita psoriasis. Terus juga olahraga sama nggak boleh kecapean. Dan kalau misalnya ini juga sih berhubung yang aku ngomongin juga, kayak ya udah kan nggak boleh kecapean. Terus kamu mau beraktivitas banyak gini, terus jadi sedih kayak oh gue jadi nggak bisa ikut ini, nggak bisa ikut itu karena nanti kecapean gini. Ya udah, justru di manage gitu loh aktivitasnya. Mungkin hari ini apa, hari itu apa, jangan diforsir semuanya dalam satu hari kayak gitu. Udah tahu kondisi begitu, ya tolong di adjust gitu loh, disesuaikan dengan kondisi kamu. Jadi nggak usah disedihin, dijalani, nikmatin aja ya. Nah, ketika dia lagi kumat, apakah itu langsung keluar satu badan gitu atau mulai dari satu? Biasanya satu sih, terus makin lama makin menyebar.
Itu biasa untuk kalau lagi kumat itu biasanya berapa lama jangka waktunya? Tergantung pencetusnya apa. Kalau misalnya makanan doang mungkin cuman kalau lagi bersih nih terus makan salah makan. Misalnya aku tahu kalau misalnya daging merah itu bikin psoriasis aku makin parah. Terus aku makan daging merah, makan beef gitu kan. Terus mungkin merahnya cuma di sini doang, nggak satu badan. Tapi kayak kemarin 1 minggu tuh aku sakit kayak kena ispa. Itu kan infeksi parah. Jadi langsung keluarnya lumayan. Dalam 2 hari tuh sini aku semua langsung merah. Cepet banget karena sakit langsung imun sistemnya makin turun kan, makin down gitu segala macam, langsung makin parah kalau sakit biasanya. Nah terus minum obat gitu langsung biasanya langsung hilang atau ada berapa hari dulu gitu? Beberapa hari sih. Waktu itu kan aku juga emang udah stop obat kan, karena emang pengen coba untuk kayak menjaga makan gitu-gitu. Tapi waktu itu salah waktu karena baru mulai kerja, capek sampai sakit. Jadi langsung terapi kadang nanggung. Langsung parah. Terus habis itu makanya coba obat suntikan baru kan, yang suntikan biologis ini. Suntikan biologis ini yang aku baru coba yang ini sih, namanya Fryzeron. Sebenarnya kalau di luar itu namanya Cosentix. Jadi sama mereka ini di repackage gitu biar lebih murah di sini jatuhnya. Ini sebenarnya obat dari luar. Ini sebenarnya obat dari luar. Suntikan-suntikan itu biasanya dari luar sebenarnya, tapi diimport ke sini. Ini tuh aku suntik awalnya itu 1 minggu sekali. Suntik sendiri? Aku suntik sendiri. Udah jadi suster sekarang. Bisa ngobatin sendiri ya? Iya. Terus nanti ke depannya baru kayak 1 bulan sekali. Selama ini 3 minggu aku udah baikan jauh sih. Ini tuh dulu merah banget, terus sampai yang tebal banget gitu, yang bengkak-bengkak sakit. Terus dalam 3 minggu sekarang udah kayak kalau bisa lihat udah tipis banget sih. Udah tipis ya. Gitu. Lupa tanya. Nah, cara kamu jadinya memilih pacar gimana tuh Ki? Gimana tuh? Awalnya waktu kecil kan selalu mikir gimana mau pacaran ya, mulai kayak begini, aduh gitu kan. Tapi mungkin jadi aku dulu sendiri tuh nggak percaya kalau orang bisa menerima aku walaupun kulit aku begini. Itu walaupun semua teman-teman aku tahu, tapi aku masih drama itu masa iya mereka mah ya karena teman doang aja jadi bisa nggak apa-apa gitu kan. Tapi lama-lama sadar sendiri sih sebenarnya orang-orang tuh nggak apa-apa kok. Sebenarnya orang-orang tuh beneran bisa menerima gitu loh dengan apa adanya. Dan ya udah, terus ada aja cowok yang deketin ya nggak apa-apa, ya udah. Iya, jadi kitanya pokoknya jangan nutup diri ya. Ternyata orang juga nggak semuanya mereka menjudge kita, mereka takut ngelihat penderita psoriasis seperti apa. Kamu harus ada kriterianya nggak? Pacar gue harus yang bisa ngobatin gue, bantu gue ketika lagi ini gitu. Yang penting lebih bisa menerima sih, lebih bisa menerima dan nggak apa-apa kalau lagi begini. Kan kalau kayak gini juga kan, kalau misalnya di rumah aja gitu kan banyak yang kulit yang coklat gitu kan. Kalau misalnya naik mobil dia terus gitu dia marah-marah gimana? Benar. Nggak enak juga kalau kayak gitu. Jadi dia harus benar-benar bisa menerima kondisi sepenuhnya. Gitu. Itu banyak orang-orang yang bisa completely nggak pakai obat, dengan jaga makan, pola pikir, pola hidup itu bisa. Sudah ada yang sembuh banyak. Gitu. Iya. Ya psoriasisnya datang pergi gitu-gitu. Tapi mereka benar-benar lepas obat. Nggak benar lepas. Jadi benar-benar harus dijaga banget itu moodnya, makannya gitu kali ya. Sebenarnya untuk menjaga mood itu aku percaya sih, walaupun aku belum menekuni sendiri. Maksudnya dengan meditasi 1 minggu intensif itu aku benar-benar percaya sebenarnya kalau diterusin tuh itu manfaatnya besar banget. Nggak cuma ke psoriasis, tapi dalam menghadapi semua yang ada di hidup tuh bermanfaat banget. Kedepannya kira-kira apa yang mau kamu buat, apa yang mau kamu lakukan dengan keadaan kamu seperti ini? Kamu mau terus berbagi, apa kamu mau bikin satu organisasi ini jadi lebih besar lagi, gimana? Sebenarnya kedepannya pengennya untuk menjangkau lebih banyak lagi, lebih banyak mengedukasi. Karena banyak tuh yang benar-benar ngerti ya, cuman kayak ya udah apa yang dokter kasih doang, tapi nggak tahu di luar apa yang dokter kasih tuh mereka nggak tahu apa-apa. Jadi pengen banget mengedukasi. Terus kayak sebenarnya pilihannya tuh banyak loh, dan nggak cuman untuk kayak dengan obat dokter doang gitu. Terus juga untuk membuat suatu komunitas yang kayak psoriasis safe space gitu loh. Jadi kamu di sini support community, kamu tuh punya community yang kamu bisa terbuka dan kamu bisa semuanya sharing, kamu nggak perlu minder dari community ini kayak gitu. Dan sebenarnya di
Indo itu komunitasnya dulu aktif, tapi sekarang tuh udah enggak kan. Tujuannya, impiannya ke depannya itu membuat organisasi-organisasi ini jadi aktif lagi. Jadi kayak banyak acara-acara psoriasis, seminar-seminar, segala macam gitu. Kayak kalau di luar itu banyak banget, kalau psoriasis itu kayak sesuatu yang besar, di-celebrate kayak gitu. Kalau di sini tuh kurang lah gitu. Mudah-mudahan dengan adanya kamu di sini nanti bisa berjalan organisasinya dan ya bisa mengedukasi lebih banyak lagi baik itu penderita maupun orang-orang umum ya. Gitu. Oke, teman-teman, gimana cerita dari Kiara? Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kamu. Kalau aku recap sedikit, ini keren banget loh cewek muda ini. Jadi apapun kondisi kamu, meskipun kamu punya keterbatasan, kita nggak boleh jadikan keterbatasan itu jadi yang kita nggak ngapa-ngapain. Justru dengan keterbatasan itu kita harus bisa lebih banyak lagi memberikan manfaat buat orang lain gitu ya, kurang lebih. Oke teman-teman, Kiara ada lagi mau disampaikan? Kalau kalian ada yang punya psoriasis, mau curhat atau apa, boleh ke Instagram aku. Nah, apa tuh? CHI Lionel, Cici Lionel. Atau kalau misalnya kalian mau tanya-tanya tentang psoriasis lebih lanjut juga boleh. Oke, nanti aku kasih juga linknya di description, Instagramnya Kiara dan kontaknya gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kamu dan bisa bermanfaat ya. Terima kasih banyak, thank you for watching, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!